Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Himpunan Mahasiswa Elektro FT Untirta. Pada video pembelajaran pertama ini, kita akan membahas tentang matematika elektro. Bahasannya itu tentang apa ya? Oke, tentang soal UTS-nya. Lanjut. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Dan sebelum kalian lanjut, alangkah baiknya kalian aktifkan terlebih dahulu volumenya, biar nanti penjelasan yang saya paparkan bisa kalian dengarkan. Dan jangan lupa subscribe. Mohon bantuannya dengan kritik, saran, atau yang lainnya juga dalam hal yang positif bisa kalian cantumkan di komentar. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada soal yang pertama, yaitu cari atau buktikan bahwa bilangan real dari X, Y, Z itu merupakan ruang vektor atau bukan. Oke. Nah, di sini ada ketentuannya. X, Y, Z-nya itu dari NIM, bisa kalian baca kan? Dan X aksen sampai Z aksen itu bebas. Dan nilai K-nya itu adalah 2 digit akhir tahun angkatan. Oke, kita lanjut. Sebelum itu kita diketahui dulu nih. Nah, ini kan ini misalnya NIM-nya segini. 333-180023. X-nya itu kan digit awal NIM 3. Y-nya itu digit akhir NIM 3. Dan Z-nya itu digit akhir tahun angkatan. Ini tahun angkatan 18, jadi digit akhirnya 8. Oke. Ini X aksen sampai Z aksennya itu bebas. Saya pakai 1 2 3. Dan buat nilai K-nya itu karena angkatan 18, jadi dimasukkan 18. Ini yang X, Y, Z nya dimasukkan ke vektor U, dan X aksen sampai Z aksen ini dimasukkan ke vektor V. Oke, kita lanjut. Nih, kita disuruh nentuin ruang vektor atau bukan dari persamaan ini, X, Y, Z ini. Nah, sebelum itu kalian harus ingat 10 aksioma ruang vektor. Oke, kita lanjut ke aksioma pertama. Ini aksioma pertama ini, dia nentuin vektor U plus vektor V ini merupakan elemen dari V besar atau bukan. Dengan ketentuan V besarnya itu harus bilangan real. Ya, kita jumlahkan aja dari vektor U sampai dengan vektor V, hasilnya itu benar, itu bilangan real, nggak bilangan imajiner ya. Oke, kita lanjut ke aksioma kedua. Nah, aksioma kedua ini penjumlahan, yaitu vektor U plus vektor V itu sama nggak sih dengan vektor V plus vektor U. Nah, kita buktikan dengan penjumlahan seperti ini dan ini juga. Nah, hasilnya juga sama kan, berarti aksioma kedua terpenuhi. Oke, kita lanjut ke aksioma ketiga. Nah, aksioma ketiga itu dia penjumlahan yang ada buka kurungnya. Jadinya vektor U plus dalam kurung vektor V plus vektor W itu harus sama dengan dalam kurung vektor U plus vektor V, tutup kurung plus vektor W. Nah, kita ambil vektor W nya itu 4 semua ya, jadinya biar kelihatan gampang. Oke, kita coba jumlahkan segini. Bisa kalian ikutin juga, bisa kalian coret-coret di kertas yang kalian punya. Dan ini juga kita jumlahkan dan hasilnya sama. Oke, aksioma ketiga terpenuhi. Lanjut, aksioma keempat. Aksioma keempat ini penjumlahan antara vektor U dengan vektor 0. Vektor 0 itu kan 0,0,0. Ini sama. Mohon maaf, ini ada kesalahan juga. Harusnya itu vektor 0 plus vektor U sama dengan vektor U plus vektor 0. Jadinya mohon maaf, ini agak keliru ya, agak salah tadi. Hasilnya seperti ini yang benar. Vektor 0 ini, nah ini juga penjumlahnya agak keliru ya, harusnya kebalik gitu nih antara dua ini. Tapi nggak apa-apa, ini sama aja sih intinya.
Nah, kita coba jumlahkan dan hasilnya sama. Oke, berarti aksioma keempat terpenuhi. Kita lanjut ke aksioma kelima. Aksioma kelima ini, vektor U ditambahkan dengan inversenya, jadinya harus menjadi vektor 0. Nah, ini kita coba vektor U nya ditambahkan dengan inverse vektor U nya dan hasilnya sama dengan vektor 0. Oke, terpenuhi untuk aksioma kelima. Kita lanjut ke aksioma keenam. Nah, aksioma keenam ini perkalian antara skalar dengan vektor. Skalarnya itu kan K yang tadi sudah dibilangin, itu K-nya itu 18. Ini 18. Dan vektor 0-nya vektor U-nya ini yang tadi sama aja. Nah, ini penjumlahnya kenapa bisa cuman yang 18 dikali 3 doang, yang dikali 3 depan. Ini karena bisa kalian lihat dari contoh soal sebelumnya. Ya, dari soal sebelumnya itu jika ada penjumlahan seperti ini bisa kalian lihat. Ini yang dikalikan cuman ini aja. Nah, itu ketentuannya dari soal. Oke, kita lanjut. Nah, jadinya ketentuan dari soalnya sudah saya cantumkan juga di sini. Nah, jadinya terpenuhi untuk yang aksioma ke-6. Kita lanjut ke aksioma ke-7. Nah, aksioma ke-7 ini itu lanjutan dari aksioma ke-6. Tapi agak berbeda di sini, dikalikan dengan penjumlahan dari vektor U plus vektor V. Nah, bisa kalian lihat ini 18 dikali dalam kurung vektor U plus vektor V sama dengan 18 dikali vektor U, 18 dikali vektor V. Dan ini hasilnya untuk yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Bisa kalian lihat ini 72, depannya 72, ini 90, 39, 198, 2. Ini kan tidak sama dengan ya. Jadinya aksioma ke-7 tidak terpenuhi. Oke, lanjut ke aksioma ke-8. Nah, aksioma ke-8 ini ada dua nilai skalar, dua nilai skalar itu K dengan L. L-nya itu kalian bisa bebas, bisa milih, bisa kalian pilih angka berapapun. Dan di sini saya pakai angka 3. Sebentar. Nah, sudah itu. Di sini ada ketentuannya buat yang aksioma ke-8. Saya tulis K plus L ini dalam kurung dikali vektor U. Ini sama dengan K vektor U plus L vektor U. Nah, sekalian lihat ini ditambahkan dulu yang 18 ditambah 3. Terus ini vektor U-nya. Ini 18 dikali vektor U, 3 dikali vektor U. Oke, kita turunkan ke bawah, 21 dikali vektor U. 18 dikali vektor U ini segini hasilnya dari aksioma ke-6-nya lanjutan. Bisa sama aja kan kayak aksioma ke-6. Ini buat yang selanjutnya itu L dikali vektor U ini segini hasilnya. Dan kalian lihat ini tidak sama dengan, karena yang sama hanya nilai 63 di baris pertama kolom pertamanya atau di nilai pertamanya. Oke. Jadi untuk aksioma ke-8 ini tidak terpenuhi. Oke, kita lanjut ya. Aksioma ke-9. Ini nilai L-nya masih pakai yang tadi sama dengan 3. Ini dia ketentuannya K dalam kurung L dikali dengan U harus sama dengan K dikali L dikali dalam kurung dikali U. Nah, kita coba. Ini 18-nya di luar ya. L dikali U-nya ini segini hasilnya. Lanjut ke bawah dan ini 18 dikali 3 54, 54 dikali vektor U. Nah, segini hasilnya. Ini sama kan? Oh, ini beda dengan yang sebelumnya. Nah, ini ada perbedaannya karena vektor U-nya ini dikalikan dengan L dulu. Bukan langsung dikalikan dengan K. Jadi tidak sesuai dengan yang aksioma 6 tadi kan. Terus yang ini nilai K-nya dikalikan dengan nilai L-nya dulu. Tidak langsung dikalikan dengan nilai U. Jadinya hasilnya segini. Tidak harus tidak sesuai dengan kondisi pada soal. Kita
Kita lanjut aksioma 10. Ini aksioma 10 ini, jika 1 dikalikan dengan vektor U, ini hasilnya harus vektor U. Nah, ini kita coba 1 dikalikan dengan vektor U sama dengan ya vektor U. Ya, ini terpenuhi buat yang aksioma ke-10. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa simpulin dulu dari ke semua aksioma yang telah dihitung sama kalian. Nah, kesimpulannya itu himpunan bilangan X, Y, Z bukan merupakan ruang vektor dikarenakan tidak memenuhi aksioma 7 dan aksioma 8. Jadi ini bukan ruang vektor ya. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10, nomor 2. Nah, ini kita nomor 2 itu tentang ruang hasil kali dalam. Hasil kali dalam atau ruang hasil kali dalam. Bentar. Nah, ini hasil kali dalam ya, ruang hasil kali dalam. Nah, di sini itu nentuin ruang hasil kali dalam dari vektor U dikalikan vektor V ini, dia merupakan ruang hasil kali dalam atau bukan. Nah, sebelum itu kalian harus ketahui dulu apa aja ruang hasil kali dalam itu aksiomanya. Di sini ada 4 ya aksiomanya. Kalian lihat sendiri kan. 4 ini lebih mudah daripada yang sebelumnya karena agak banyak yang sebelumnya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut aja dengan aksioma pertama. Karena ini kan sudah diketahui vektor U-nya berapa, vektor V-nya berapa. Terus U dikalikan dengan V itu segini hasilnya. Nah, kita coba buat vektor U dikalikan dengan vektor V sama dengan, harus sama dengan ya, vektor V dikalikan dengan vektor U. Nah, ini kita hitung segini, ini juga segini. Nah, jadi hasilnya sama aja, cuman ini agak kebalik nilai aja, gak masalah. Jadi yang aksioma pertama ini terpenuhi. Oke, kita lanjut ke aksioma kedua. Nah, aksioma kedua ini penyebelahan dulu dari vektor U dengan vektor V. Dan ini dia vektor W. Vektor W-nya itu ini seperti ini aja ya, seperti, sebentar saya tulis. Ini vektor W-nya itu W1, W2, W3. Ini vektor W buat yang aksioma kedua ya. Ini vektor W-nya. Nah, kita bisa lihat penyebelahan ini dari vektor ini yang buat yang pertamanya seperti ini. Vektor W-nya di luar, penyebelahan terlebih dahulu karena yang paling dekat kan penyebelahan terlebih dahulu. Dan ini sama dengan ini yang sebelah kanannya seperti ini. Oke. Ini seperti ini hasilnya. Jadinya kalian tinggal balik aja ini biar sama, mulai dari kanan apa dari kiri dulu disamain. Ini intinya sama aja sih buat yang sebelumnya. Ini jadi buat yang aksioma kedua ini terpenuhi. Kita lanjut aksioma ketiga. Nah, aksioma ketiga ini bisa kalian lihat, ini K yang nilai skalar dikalikan dengan vektor U. Ini di hasil kali dalamnya itu kali dalamnya itu dikalikan dengan vektor V. Nah, terus ini K-nya dikeluarin, ini sama aja, sama dengan K-nya dikeluarin, vektor U dikalikan dengan vektor V. Ini seperti ini perhitungannya. Ini seperti ini perhitungannya. Ini kalian tinggal mau samain ke yang kiri apa yang ke yang kanan, bebas. Dan ini hasilnya terpenuhi karena tidak ada ketentuan di soalnya harus seperti apa. Nah, ini buat aksioma keempat. Nah, aksioma keempat ini perkalian vektor V dengan vektor V ini harus lebih dari sama dengan 0. Kita misalin vektor V nya itu 1, 2, 3. Ini vektor V, ini buat ini V1 kali V1 sampai V3 kali V3 ini sama dengan V1 kuadrat, V2 kuadrat, V3 kuadrat. Ini coba masukin vektor V nya
1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Ini kan, oh maaf ini agak saya salah ketik lagi. Ini misalnya kan 14 ya, 14, dan ini 14 lebih besar daripada sama dengan 0. Oke. Ini harusnya penjumlahan, bukan hasilnya bukan vektor lagi gitu. Oke. Terus ini jika vektor v nya sama dengan 0, maka 0 kuadrat dikali 0 ditambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 0. Jadinya ini terpenuhi buat yang aksioma keempat ini. Kita simpulkan, aksioma keempat ini dari bilangan, dari nilai u, vektor u dikali vektor v ini merupakan ruang hasil kali dalam karena memenuhi semua aksioma. Oke, bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini disuruh nyari eigenvalue atau nilai eigen dari matriks 3x3 berikut ini. Nah, ini ada ketentuan juga buat yang ini, buat yang nilai x sama y nya itu harus pakai nim. Kan tadi sudah disebutkan nim saya itu kan 33 218 0023. Nah, ini pakai nilai nim nya ini yang terakhir. Ini kan 23 ini, jadinya hasilnya kayak gini. Ini nilai x nya itu 2 dan nilai y nya itu 3. Oke, misalkan. Nah, ini disuruh nyari nilai eigen. Nilai eigen ini dia lambda dikalikan dengan i. Ini itu vektor identitas ya. Vektor identitas itu kayak gini nih. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 kayak gini. Dan ini vektor a nya dikurangi vektor a sama dengan 0. Oke. Coba ini sebelum itu vektor identitasnya itu dikalikan dengan lambda terlebih dahulu, atau ini sih lambda lambda itu dia lambang dari nilai eigennya ya, jadinya dia lambang dari nilai eigennya. Oke, kita lanjut. Ini dikalikan, lambda dikalikan dengan vektor identitas hasilnya segini, dan ini dikurangkan vektor ini kan sama ya, baris sama kolomnya, jadinya dikurangin seperti biasa aja, soalnya kayak gini. Udah gitu kita disuruh nyari di sini kita nyari determinan dari inverse metrik 3x3 ini. Nah, di sini saya menggunakan metode Sarus ya. Artinya kita nyari determinannya itu seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini gitu. Ke sini. Nah, ini yang pertamanya. Terus ini ke atas, ini ke atas, dan ke atas. Oke. Misalkan bisa kayak seperti itu metodenya. Hapus terlebih dahulu biar nanti bisa kalian lihat. Nah, udah gitu. Ini kan ini yang pertama dikali sini, terus ini pokoknya udah itu. Nah, jangan lupa kita garisin terlebih dahulu, dan sebelum itu saya hapus ini dulu ya. Sudah ada operasi dari determinannya, baru kita kurangin dari yang atas dengan yang bawah ini. Hasilnya seperti ini. Ini buat yang dipersingkat lagi ya, seperti ini. Dan ini yang sederhananya seperti ini. Lambda pangkat 3 min 10 lambda pangkat 2 plus 28 lambda min 37 sama dengan 0. Oke. Sudah gitu, kita nyari nilai lambdanya tersebut. Nah, ini saya menggunakan kalkulator digital ya buat carinya. Bisa kalian lihat kalkulator digital di HP, bisa kalian buka. Ini ada 3 persamaan lambda karena pangkatnya ada 3.
Nah, lambda paling tingginya ada 3. Nilai kedua lambda yang sebelumnya itu nilai imajiner tidak diperkenankan untuk dimasukkan ke dalam nilai agent. Jadinya kita pakai yang mendekati segini, yang mendekatinya sekitar 12,481 nilai real. Jadi nilai agent ialah 12,481. Oke. Bisa dipahami kan? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini dia logika Fuzzy ya, logika Fuzzy atau Fuzzy saya sebutnya. Ini disuruh nyari berapa produksi yang harus dilakukan oleh perusahaan jika permintaannya meningkat jadi 1000 dan persediaannya menipis dari 50 jadi 50. Nah, ini sudah diketahui nih. Ini ada ketentuan juga buat nilai X sama Y-nya itu sama kayak nomor 3. Saya sebutkan lagi buat nilai itu X-nya itu 2 dan Y-nya itu 3. Kita lanjut. Nah, di sini produksi maksimalnya itu, produksi maksimum itu 15,23 1523. Ini koma 1 ini buat nentuin deh itu nilai maksimumnya ya. Nah, ini ya dikit satu itu buat nilai ya, buat ciri nilai maksimum. Dan yang paling sedikit itu 400,0. Ini buat yang nilai minimum. Dan ini adalah mencapai 1200 per hari. Ini 1200,1 dan ini 203. Ingat lagi. Nah, harus saya catat. Saya catat. Ini X-nya itu 2, yaitu 3 ya, biar kalian nggak lupa. Oke. Nah, ini 200 ya, 203,0 buat yang permintaan minimum. Ini persediaan maksimumnya itu 123. Ini XY1, XY1, 2, 3. Terus yang minimumnya itu 4 X 42,0. Oke. Di sini kita nyari dulu persamaan dari permintaan, persediaan sama produksi. Nah, di sini kita pertama nyari nilai permintaan naik dulu. Ini bebas mau kalian nyari persamaan yang mana dulu. Ini permintaan naiknya X sama dengan Y sama dengan X min 203 per 997. Dan ini buat yang permintaan turunnya itu ini permintaan turun tuh ini 1 dikurangi Y naik. Nah, ini hasilnya segini, jadi min X. Ini kenapa bisa kayak gini? Ini karena dia Y-nya itu kan 1 min maaf agak jelek ya. Satu min Y naik kan X min 203 997. Nah, ini Y nya itu 997 per 997. Ini kan nilai 1, biar sama pembaginya. Ini X min 203 997. Nah, ini kita jumlahin. Ini kan 997 ditambah 203. Ini min ketemu min jadi plus. Ini hasilnya 1200.
Terus yang 97 ini masih tetap, ini X nya ini pakai X besar biar ngebedain antara nilai turun sama nilai naik. Oke, gitu. Terus ini sama juga tadi. Nah, ini juga sama yang buat persediaan turun yang di atas ya. Nah, ini buat produksi naik, ini sama kayak yang sebelumnya. Nah, ditanyanya itu permintaan 1000. Ini permintaannya naik ya, karena di soal bisa kalian baca lagi. Nah, di soalnya itu meningkat. Ada kata-kata meningkat, berarti ada permintaan naik. Terus ini persediaan gudang menipis, jadinya persediaan menurun. Nah, jadinya itu ini persediaan turun, ini permintaan naik. Oke, ini produksinya harus berapa? Oke, kita cari dari persamaan permintaan naik terlebih dahulu. Ketemu hasilnya 0,8. Nah, sebelum ke situ, nih kita lihat di sini pakai logika dan ya, logika dan atau n. Nah, jadi nilai dari ini tuh nanti sebelum itu, ini kan permintaan naik. Nah, ini persediaan turunnya. Oke, sudah itu karena tadi dia tuh ketentuannya jika permintaan naik dan persediaan turun, dia kan pakai logika n nih. Nah, ini logika pajinya itu logikanya ya, jika permintaannya naik dan persediaannya turun, maka produksinya harus naik. Nah, itu logikanya. Kenapa? Karena permintaannya naik kan, terus persediaannya turun, nggak ada stok nih di tokonya gitu, atau di perusahaannya. Karena logikanya pakai logika n yang ini 0,8, 0,9, dia pakai yang paling kecil. Bisa kalian lihat di materi logika Faji, jika logika itu nilai paling kecil yang diambil. Terus kita masukkan, ini Y-nya itu pakai 0,8 ya. Ini persamaan dari produksi naik. Ini masukkan 0,8, ada hasilnya segini. X-nya itu 1303. Kesimpulannya, yang harus diproduksi itu sebesar 1303. Oke, selesai. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.